Halo Smart People, balik lagi di channel Taupedia. Pasti banyak yang berpikir kalau uang adalah segalanya dan bisa menjamin hidup nyaman kan? Nyatanya, uang hanyalah barang ciptaan manusia dan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Berbicara soal uang nih guys, kalian tahu nggak sih proses pembuatan uang kertas di Indonesia? Uang kertas yang sehari-hari kita pakai ternyata diproduksi oleh Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Proses pencetakan uang bukanlah urusan sepele dan membutuhkan banyak tahapan. Nah langsung aja nih guys, berikut ini adalah proses pembuatan uang kertas di Indonesia versi Taupedia. Tahu banyak, banyak tahu. Seperti yang kita tahu nih guys, uang kertas dan uang logam yang beredar di Indonesia dicetak oleh Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Perum Peruri yang berlokasi di kawasan industri Karawang merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang diberi kewenangan oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang. Jadi intinya nih guys, Perum Peruri hanya berperan sebagai pabrik pencetakan uang. Segala peraturan dan kebijakan tentang percetakan uang diatur penuh oleh Bank Indonesia. Bahan yang digunakan untuk mencetak uang kertas yaitu berasal dari serat kapas. Kenapa serat kapas? Karena serat kapas dinilai lentur dan tidak mudah sobek. Bahan baku uang yang berupa kertas khusus ini hanya disediakan oleh Bank Indonesia. Bahan baku uang kertas kemudian dikirim ke Perum Peruri untuk dicetak menjadi uang. Sehingga uang yang dicetak jumlahnya sesuai dengan jumlah yang Bank Indonesia pesan, tidak bisa ditambahi atau dikurangi. Proses percetakan uang kertas itu cukup rumit karena melewati berbagai tahap. Setelah mendapatkan bahan baku berupa bilet atau lembaran kertas besar, kertas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin offset untuk mencetak detail gambar menggunakan tinta khusus. Setelah dicetak, barulah dilakukan pemotongan. Dalam satu lembar bilet bisa menghasilkan 45-50 lembar uang kertas. Dan setelah dipotong menjadi lembaran uang, proses selanjutnya yaitu pengecekan dan pemberian nomor seri. Barulah uang kertas ditumpuk dan disusun. Setelah melakukan finishing atau pemeriksaan akhir, tumpukan uang kertas yang baru dicetak tadi akan dikirim kembali ke Bank Indonesia. Intinya nih guys, jumlah produksi uang kertas dilakukan sesuai pemesanan dari Bank Indonesia dan dilakukan setiap hari. Pasti banyak yang penasaran kan, berapa jumlah uang yang dicetak setiap hari? Jumlah uang yang dicetak ternyata disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Syaiful Bahri, Direktur Produksi Perum Peruri, setiap harinya mereka mencetak uang kurang lebih sekitar 60 juta rupiah. Pasti kalian berpikir, dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya, maka bisa melunasi hutang negara dan bisa membagikan uang kepada masyarakat yang membutuhkan kan? Nyatanya nih guys, mencetak uang itu bukanlah hal yang sepele karena uang yang dicetak dan uang yang beredar harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalau mencetak uang secara besar-besaran bukan berarti menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah loh guys. Kenapa? Karena harga barang di pasar tergantung dari perbandingan jumlah uang dan jumlah persediaan barang. Jika barang yang beredar lebih banyak dari jumlah uang yang beredar, maka harga akan cenderung turun. Tapi sebaliknya nih guys, jika jumlah barang lebih sedikit dari jumlah uang yang beredar, maka harga akan cenderung naik atau biasa disebut dengan inflasi. Pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1963 sampai 1965, negara Indonesia ternyata pernah mencoba untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya loh guys. Tapi yang terjadi, bukannya negara menjadi kaya, sebaliknya nilai mata uang Indonesia justru merosot drastis, bahkan sampai tidak ada harganya lagi. Saat itu, mencetak uang sebanyak-banyaknya malah menimbulkan hiperinflasi mencapai 600%. Hiperinflasi menyebabkan harga barang dan kebutuhan pokok di pasaran menjadi sangat mahal. Kondisi ini kemudian menyebabkan krisis keuangan dan demo besar-besaran. Akibatnya nih guys, pemerintah melakukan pemotongan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Nah, dari pengalaman inilah membuktikan kalau mencetak uang sebanyak-banyaknya bukanlah solusi. Harus diperhitungkan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Nah itulah proses percetakan uang kertas di Indonesia versi Taupedia. Intinya nih guys, mencetak uang tidak semudah mencetak kertas yang bisa dilakukan sebanyak apapun. Jumlah uang yang dicetak dan beredar ditentukan oleh Bank Indonesia dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk melihat video terupdate dan menarik lainnya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Taupedia. Tahu banyak, banyak tahu.